Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffiul Maher. Hari ini saya akan membacakan atau memaparkan tentang materi UAS Estetika Humanisme. Saya akan mengambil topik konflik manajemen. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang terjadinya konflik yaitu merupakan realitas yang tak terhindarkan dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun organisasi. Menurut Rahim tahun 2017. Konflik terjadi ketika ada perbedaan nilai, kebutuhan, harapan, dan tujuan antar individu atau kelompok yang saling berinteraksi. Terjadinya konflik bisa menjadi indikasi ketidakmampuan organisasi dalam merespon perubahan lingkungan eksternal maupun internal, seperti inovasi, restrukturisasi, atau ekspansi bisnis. Faktor utama munculnya konflik dalam organisasi antara lain menurut Rosana tahun 2003 halaman 5 itu perbedaan nilai dan budaya kerja, yang kedua perbedaan tujuan dan prioritas organisasi, yang ketiga ada resistensi terhadap perubahan, yang keempat ada ketidakjelasan peran dan tanggung jawab, yang kelima ada terhambatnya komunikasi antar individu atau tim. Contohnya, pada perusahaan penerbangan Garuda Indonesia, konflik internal terjadi karena perubahan kebijakan efisiensi yang memicu ketidakpuasan karyawan yang kemudian berkembang dan menjadi krisis besar pada tahun 2019. Yang kedua itu pengertian manajemen konflik. Manajemen konflik secara konseptual didefinisikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan organisasi atau individu untuk menangani perselisihan yang muncul dalam interaksi sosial dan organisasi manajemen. Konflik bertujuan tidak hanya untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga untuk mencegah dampak negatif serta mengoptimalkan manfaat positif dari konflik tersebut. Wardross menyebutkan bahwa manajemen konflik diarahkan pada pencapaian ketenangan, kreativitas solusi, dan mufakat. Martini menambahkan bahwa manajemen konflik secara khusus adalah pendekatan komunikasi yang dilakukan pihak ketiga untuk mencapai penyelesaian konflik yang efektif. Contohnya itu pada perusahaan teknologi Gojek tahun 2020. Manajemen konflik efektif dicapai melalui komunikasi terbuka antar tim dan dalam situasi perubahan drastis akibat pandemi COVID-19 yang memperjelas pentingnya peran komunikasi dalam manajemen konflik. Yang tiga, unsur dan ruang lingkup konflik. Konflik terdiri dari tiga unsur penting, yaitu aktor, objek, dan situasi. Aktor itu minimal dua pihak saling berselisih, objeknya itu yang diperebutkan atau dipertentangkan seperti sumber daya, kekuasaan, kebijakan organisasi, atau prosedur kerja. Situasi yaitu seperti aturan atau kultur organisasi yang berlaku. Adapun ruang lingkup konflik terbagi menjadi 4 area, yaitu konflik antar individu, konflik internal dalam tim kerja, konflik internal organisasi atau antar departemen, konflik eksternal antar organisasi. Contoh, konflik antar pemerintah Indonesia dan PT Freeport terkait regulasi penambangan emas mencerminkan konflik eksternal yang kompleks yang melibatkan kepentingan politik dan ekonomi internasional. Yang keempat yaitu manfaat manajemen konflik dalam organisasi. Jika dikelola secara konstruktif, konflik memiliki beberapa manfaat penting bagi organisasi, yaitu meningkatkan kualitas keputusan, meningkatkan kreativitas dan inovasi, itu mengembangkan pribadi dan tim, meningkatkan komunikasi yang efektif. Penjelasannya itu konflik mendorong diskusi mendalam sehingga menghasilkan keputusan yang lebih matang. Konflik membuka ruang bagi perspektif berbeda yang mendorong inovasi. Yang selanjutnya, kemampuan menyelesaikan konflik meningkatkan kompetensi interpersonal dan konflik sendiri mendorong transparansi dalam komunikasi. Inovasi terbukti pada peningkatan jumlah produk inovatif sejak menerapkan pendekatan tersebut secara sistematis. Strategi manajemen konflik menurut Rosana. Maaf, sepertinya ada yang terlewat. Strategi manajemen konflik. Yaitu strategi manajemen konflik menurut Rosana terdiri menjadi beberapa jenis, yaitu akomodatif, menghindari kolaborasi, kompromi, kompetisi, dan konglomerasi.
Saya akan menjelaskan dari yang akomodatif terlebih dahulu, yaitu pihak ketiga menerima semua aspirasi untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Menghindari yaitu strategi antisipatif guna mencegah terjadinya konflik sejak dini melalui pengamatan dinamika organisasi. Kolaborasi mengubah konflik menjadi kerjasama positif di mana semua pihak ikut serta mencapai tujuan bersama. Ya, keempat, ada kompromi yaitu menghasilkan solusi jalan tengah dengan menyesuaikan tuntunan setiap pihak. Kompetisi yaitu membiarkan persaingan terjadi secara sehat dengan pihak ketiga sebagai mediator. Konglomerasi yaitu menggabungkan beberapa pendekatan di atas demi hasil penyelesaian optimal. Contoh yaitu PT Astra International menyelesaikan konflik internal melalui strategi kolaborasi dalam perencanaan produk, berhasil menjaga stabilitas dan produktivitas organisasi selama periode transisi 2020. Tahapan manajemen konflik, yaitu identifikasi konflik, mengetahui penyebab dan pihak yang terlibat, menganalisis konflik, yaitu mengakali akar permasalahan dan dampaknya, pemilihan strategi penyelesaian itu memilih metode penyelesaian yang paling efektif, implementasi penyelesaian itu melakukan tindakan nyata untuk menyelesaikan konflik, yang terakhir adalah evaluasi, yaitu menilai efektivitas strategi penyelesaian. Contohnya, Bank Mandiri menerapkan proses manajemen konflik bertahap dalam transformasi digital, ya kompleks tahun 2021, menghasilkan peningkatan signifikan dalam kepuasan karyawan. Yang terakhir yaitu pentingnya manajemen konflik dalam organisasi, yaitu mencegah konflik berkembang menjadi krisis, membangun budaya organisasi yang sehat dan harmonis, memastikan organisasi adaptif terhadap perubahan, dan terakhir menjadikan konflik sebagai alat evaluasi internal untuk memperbaiki kebijakan, sistem, dan proses bisnis. Contohnya, Tokopedia menerapkan evaluasi berkala dan konflik internal sejak 2017 yang secara langsung meningkatkan budaya kerja dan produktivitas perusahaan. Ini referensinya, demikian disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.